Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Harga cabai di Pasar Raya Padang merangkak naik. Curi uang dalam toko, anak berkebutuhan khusus ditangkap polisi. Etnis Jawa di Darmasraya, gelar wayang kulit semalam suntuk. Harga cabai keriting di Pasar Raya Padang sejak 2 pekan terakhir mulai merangkak naik. Harga normal cabai Rp30.000 per kilogram. Saat ini dijual Rp48.000 per kilogram. Tidak musim panen, ditambah cuaca yang tidak menentu, menjadi pemicu naiknya harga cabai di Pasar Raya Padang. Untuk jenis cabai darek, saat ini dijual Rp44.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp36.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau dijual dengan harga Rp24.000 per kilogram. Sebelumnya hanya dijual Rp22.000 per kilogram. Ainul, salah seorang pembeli mengatakan, meskipun harga cabai naik, namun mau tidak mau, ia tetap harus membeli cabai. Sebab pemilik usaha makanan di kawasan salah satu kampus di Air Tawar tersebut selalu menggunakan cabai, meski harga cabai naik. Ibu 2 anak tersebut masih bersyukur. Pasalnya, kenaikan harga cabai tidak diiringi oleh kenaikan harga komoditi lain yang saat ini relatif masih stabil. Beberapa waktu lalu, harga komoditi naik bersamaan, sehingga untung yang didapatkannya sebagai pedagang makanan menjadi tipis sekali. Saya rasa banyak yang tidak akan menaikkan harga jual. Karena untuk harga jual yang ada aja, untuk mengatrol penjualan aja udah susah. Cukup ini sih harus banyak mikir gimana sih menyiasatinya agar keuntungan atau harga yang kita peroleh juga masih stabil. Gimana pun, saya kan jualannya di area kampus. Nah, bersyukurnya itu saat ini tidak serentak, tapi 2 bulan yang lalu serentak semua. Ada juga yang jelas kemarin 50, tapi kalau buat cabai dari sih sekarang sih harganya 44, biasa sih 36 standarnya. Dan yang cabai hijau sih sekarang 24. Biasanya cabai hijau berapa? Cabai hijau 22. 22. Ya. Kalau untuk bawang? Kalau buat bawang packing sih masih standar. Buat bawang 12 per kiloan. Mahalnya harga cabai berimbas terhadap daya beli masyarakat yang berkurang. Bahkan pembeli saat ini lebih memilih cabai hijau sebagai ganti cabai merah. Robiham melaporkan dari Padang. Masyarakat Jorong Banda Baru, Nagari Sasa, Kabupaten Pasaman Barat, dihebohkan dengan matinya 5 ekor sapi mereka di areal perkebunan kelapa sawit PT Permata Hijau Pasaman. Kematian sapi ini mulai terjadi dari hari Rabu hingga Sabtu pekan lalu. Sapi-sapi ini diduga diracun oleh perusahaan perkebunan. Racun tersebut dicampurkan pada makanan ternak yang kemudian ditebar di areal inti perkebunan kelapa sawit. Untuk mencari kejelasan, puluhan warga Nagari Sasa mendatangi kantor perkebunan kelapa sawit dan menyampaikan keluhan serta menuntut pertanggungjawaban. Perusahaan mengakui perbuatan mereka dengan dalih untuk melindungi tanaman sawit mereka yang masih kecil-kecil agar tidak dimakan oleh sapi. Perusahaan juga menuding warga membiarkan sapinya berkeliaran hingga masuk ke perkebunan. Setelah melalui perundingan yang cukup alot, dicapai sejumlah kesepakatan agar warga menjaga hewan ternaknya tidak masuk areal perkebunan dan pihak perusahaan juga berjanji tidak akan memakai racun lagi. Sapi masyarakat mati dikarenakan memakan racun-racun yang telah dibuat oleh pihak perusahaan. Nah, berhubungan itu masyarakat kita di Sasa sepakat untuk menjumpai pihak perusahaan bersama-sama dalam rangka mempertanyakan terhadap kebijakan perusahaan.
insya Allah dengan kesepakatan bersama telah mendapat persetujuan masing-masing pihak. Dalam ini perusahaan tidak akan lagi melakukan racun di lokasi, dan peternak sapi pun tetap memelihara dan menjaga ternaknya di areal inti. Jadi intinya, seandainya ada sapi yang masuk ke lapangan, ke dalam kebun PT PAP 1, itu akan kita usir dan akan kita pagari dengan dengan batas-batas kawat atau parit, dan masyarakat pun akan menjaga ternaknya masing-masing. Dan kesepakatan ini sudah kita buat, apabila salah satu pihak yang melanggar tentu akan kita larikan ke ranah hukum yang berlaku. Menariknya, perusahaan enggan mengganti rugi sapi-sapi yang mati, yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 juta rupiah karena sapi-sapi warga berkeliaran di areal perkebunan perusahaan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Warga Sungai Duo antusias mengikuti pawai budaya kemerdekaan yang digelar di halaman bola kaki Koto Agung Kanan, Nagari Sungai Duo, Darmasraya. Pawai ini menampilkan budaya tradisional dan aneka kendaraan hias. Para peserta juga menggelar drama kolosal bagaimana pejuang dulu merebut kemerdekaan Indonesia yang menarik perhatian warga yang menonton. Tak ketinggalan penampilan kesenian dari daerah Bali dan daerah lainnya, dan kisah kolosal tentang pekerja paksa dalam penjajahan Belanda yang dirantai dan dicambuk untuk bekerja. Antusiasme peserta dalam melaksanakan pawai budaya sangat tinggi karena semangat nasionalisme peserta untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia juga sangat besar. Seperti biasa Pak, kita tetap semangat, meriah seperti tahun-tahun yang berikutnya. Tahun-tahun kemarin sama sekarang. Ya bisa diagendakan lah Pak, dari untuk kabupaten. Jadi udah setiap tahun kita adakan, setiap 17 Agustus. Acara pawai budaya ini diikuti oleh 17 kontingen yang berasal dari Nagari Sungai Duo. Sebagai penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh kontingen atas partisipasinya, dan setelah pandemi COVID-19 antusias warga cukup luar biasa dan dapat kita lihat di belakang begitu meriah dan cukup mengembirakan kehadirannya di tahun ini dalam rangka HUT RI yang ke-78 di Blok Pistung 1 Koto Agung Nagari Sungai Duo. Pemerintah Kabupaten Darmasraya sangat mendukung kegiatan pawai budaya tersebut. HUT kemerdekaan yang ke-78 tahun dimeriahkan dengan bersama-sama masyarakat melalui pawai budaya. Nah ini konsepnya sangat baik sekali dan mengingatkan bahwasanya para pejuang-pejuang dahulu memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di waktu itu. Nah sekarang anak-anak muda juga ikut serta dalam pawai ini. Pawai budaya kemerdekaan ini rutin digelar setiap tahun oleh warga Sungai Duo Darmasraya untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus sebagai bukti rasa cinta tanah air. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Dari 72 anggota Paskibra Darmasraya, satu di antaranya bernama Vivi Vanessa, pelajar SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Meski bangga menjadi anggota Paskibra, namun Vivi menyimpan kesedihan mendalam tentang kehidupannya. Sejak usia 2 tahun, Vivi sudah ditinggal sang ayah untuk selamanya. Saat beranjak remaja, cobaan kembali menimpanya. Ibunya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga jatuh sakit. Vivi pun kini hidup bergantung dengan paman dan tante yang membiayai sekolahnya. Usai menjalankan tugasnya, menaikkan bendera merah putih pada upacara 17 Agustus di halaman kantor Bupati, ia pun menangis bahagia. Anak pertama dari 2 bersaudara, pasangan almarhum Daniel dan Ria Safitri ini bahagia atas capaiannya.
Namun, ia masih memiliki satu cita-cita yang ingin digapai, yaitu menjadi polisi wanita. Kami udah sukses pengibaran bendera. Ini adalah kado terbaik untuk kami. Ingin menjadikan paskibraka ini sebagai bekal untuk tes sekolah nantinya. Jika Allah mengizinkan, bisa mengangkat derajat orang tua dan bisa membanggakan kedua orang tua. Karena saya tengok prestasinya bagus, sekolah rajin dan juara terus di sekolah, makanya sampai saat ini saya sekolahkan terus. Dan di sekolah dia termasuk anak yang berprestasi dari SD, SMP sampai SMA. Sekarang mudah-mudahanlah dengan paskibraka ini, mudah-mudahan dia tercapai cita-citanya untuk jadi polwan. Insya Allah mudah-mudahan, karena itu cita-citanya dari kecil. Kisah Vivi Vanessa setidaknya menjadi contoh bagi generasi muda penerus bangsa. Cobaan dan kesulitan yang menerpa tidak menghalangi semangatnya untuk meraih prestasi dan cita-cita yang tinggi. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.